Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya satu pertanyaan. Tolong dijawab. Bapak Ibu hidup untuk apa? Ibadah. Berapa? Kita punya waktu 24 jam. Untuk Bapak Ibu ibadah untuk berapa jam? Saya mau tanya lagi. Ketika ibu-ibu melahirkan anak saat hamil tua, terus ibu melahirkan anak, yang waktu itu ibu panggil siapa? Benar. Benar. Sepakat. Ini udah terjadi nih. Kalau yang belum terjadi insya Allah nanti bisa dikoreksi. Yang sudah terjadi ini, kebanyakan ibu-ibu ketika itu dipanggil siapa itu? Yang dipanggil siapa itu? Benar. Alhamdulillah. Berarti kalau benar, hidup kita untuk Allah. Saat sulit ingat sama Allah, saat senang juga ingat sama Allah. Berarti pengajian ini selesai. Iya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. My love, aku mati hidupku untuk kamu sayang. Syirik. Ada lagi yang mengatakan saya mati hidup saya untuk pekerjaan saya. Syirik. Ada juga Bapak Ibu mengatakan sama anak-anaknya, hidup mati saya untuk anak saya. Apa Bu? Syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan lupa itu. Ya. Makanya hidup kita itu siapa? Untuk Allah. Saya pertanyaan kedua. Apa yang sudah Bapak Ibu persembahkan untuk Allah? Nabi Ibrahim siap menyembelih anaknya untuk Allah. Tetapi namanya Allah nggak mungkin merugikan orang, nggak mungkin merugikan hambanya. Allah ganti dia dengan apa? Dengan apa? Dengan kambing. Pertanyaannya, apa yang ibu bapak persembahkan untuk Allah? Apa? Jawab. Kalau itu terjawab dengan benar, maka pembicaraan Profesor Dr. Miftah Farid itu terakomodir. Itulah istiqomah. Hidup kita semua untuk Allah. Saya kasih gambaran. Contoh jamaah haji. Lihat jamaah haji itu meninggalkan kampung halamannya. Mereka meninggalkan keluarganya, orang tuanya, pekerjaannya dengan penuh resiko menuju ke Mekah sana sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan? Mudah-mudahan kita doakan yang belum haji berangkat haji insyaallah. Yang udah haji bukan berarti terus selesai pensiun untuk berjuang di jalan Allah. Justru harus lebih lagi, karena itu tanda haji yang mabrur.
Ya, kata Haji Mabrur, sepulang haji dia tambah semangat untuk membela Islam. Tambah kenceng untuk menjadi hamba Allah. Makanya orang yang berhaji itu, coba itu lihat. Dia siap berkorban dengan semuanya. Kenapa? Kenapa? Saya punya jamaah haji ngomong begini, Pak Ustadz, saya kurang yakin dengan haji. Saya cuma terbawa oleh pengaruh istri saya. Istri saya mendorong, kamu itu sudah kaya, kok nggak berhaji? Malu sama keluarga. Saya terpaksa Pak Ustadz haji. Ya Allah. Ini orang nggak tahu untuk apa dia berhaji. Sama juga banyak orang nggak tahu kenapa mereka sholat. Makanya pada males. Sholatnya cepet-cepetan. Dengar adzan subuh. Tadi kemana adzan subuhnya? Kalau sampai tadi adzan subuh tidak bangun sholat berjamaah di masjid untuk bapak-bapak, ibu-ibu sholat tepat waktu di tempatnya, maka itu berarti kita belum banyak berkorban untuk Allah. Baru korban itu kan nggak ada darah, nggak ada biaya, gratis itu. Tapi ternyata hampir kita temukan, saya keliling dari Aceh sampai Irian, sholat subuh di masjid sepi. Nggak tahu di Masjid Muttaqin ini. Besok cek, ibu-ibu besok subuh cek ke sini. Ya, Masjid Muttaqin ini besok subuh ada berapa gelintir orang. Ya kan? Cek itu. Begitu pula yang lainnya. Makanya kaum Yahudi itu mengatakan, ini cerita dari Profesor Dr. Sarjani. Dia menulis buku tentang misteri salat subuh. Bagus sekali. Beliau ini profesor di bidang kedokteran. Tapi karangannya banyak sekali. Saya pernah ketemu sama beliau. Kata beliau, orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami tidak akan menghitung kekuatan umat Islam sebelum sholat subuh mereka sama dengan sholat Jumatnya. Ya, bapak-bapak lihat ketika Jumatan, apa yang terjadi? Semakin panjang khutbahnya, semakin apa? Panjang molornya. Nah, ini ada apa ini? Makanya itu perlu kita pertanyakan. Seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah? Jamaah haji itu menjadi contoh. Mereka korbankan dirinya, korbankan hartanya, korbankan perasaannya, korbankan semuanya untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Beda dengan Syiah. Beda dengan Syiah. Dia datang ke sana ngapa-ngapa? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Mereka itu siapa? Untuk Imam Husain. Makanya nanti 10 Muharram lihat orang-orang Syiah itu. Mereka mengadakan peringatan 10 Muharram yang kalau menurut ajaran Rasulullah 10 Muharram itu disunahkan puasa. Bukan mukul-mukul badan. Tapi mereka nanti akan melakukan itu. Mukul-mukul badan dan seterusnya. Kemudian mereka punya prinsip, dan ini prinsip bahaya sekali. Ini ancaman buat semuanya. Karena mereka mengatakan, kullu yaumin Karbala, wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Karbala. Setiap bumi adalah Karbala. Maknanya apa? Siap mati demi Husain. Itulah yang mereka praktekkan. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Bukan manggil Allah. Ikhwani barakallahu. Ketika jamaah haji itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Suamiku adalah hambamu ya Allah. Kalau suami menyuruh kita melanggar engkau ya Allah, tidak akan pernah saya ikuti. Karena suami adalah hamba Allah. Anak-anakku titipanmu ya Allah. Jangan sampai anak-anakku menghalangi aku dari jalanmu ya Allah. Harta yang kau miliki, titipanmu ya Allah. Tidak boleh kemudian menjadikan harta itu melanggar syariatmu ya Allah. Kekuasaan yang aku miliki, jabatan, posisi, ini adalah merupakan amanat yang aku terima. Harus aku gunakan untuk membela agamamu. Ya Allah. Itulah yang mengatakan, innal hamda wa ni'mata, semua nikmat. Segala pujian, semua nikmat. Dan apa? Kekuasaan. Milik Allah.
Tahun 87 saya menulis tahun 89 nah. Saya menulis buku judulnya Solidaritas Islam Jalan Menuju Persatuan. Buku ini saya tujukan kepada para pejabat yang di Jakarta. Anggota dewan, eksekutif dan yang lainnya. Yang saya tekankan, coba kalian perhatikan. Mereka non-muslim ketika mereka punya jabatan, taruhlah seperti LB Murdani, mereka gunakan kekuasaannya untuk membela keyakinannya. Mengapa kemudian orang muslim kalau punya jabatan tidak untuk membela keyakinannya, bahkan tidak jarang untuk menginjak-injak keyakinannya? Ada apa itu? Nah itu yang kemudian saya sampaikan dalam buku saya itu. Ala kulli hal barakallahu. Saya setuju dengan Bapak Ibu, hidup kita itu siapa? Untuk Allah. Makanya jangan terputus dengan Allah. Di dalam diri manusia ini kesimpulan mendalam dari Imam Ghazali rahimahullah. Setelah beliau mendalami tentang hakikat manusia. Manusia ini ternyata ada dua bagian saja ya. Jasmani dan rohani. Ya, jasmani dan rohani. Mana yang lebih penting, jasmani atau rohani? Dua-duanya, iyalah pasti. Pertanyaannya itu loh, perhatikan, mana yang lebih penting? Pasti ada pilihan itu kan? Rohani. Berapa jam untuk rohani, berapa jam untuk jasmani? Ya. Ibu-ibu di Jakarta itu luar biasa semangatnya. Suatu kali habis pengajian bilang, "Pak Ustadz, ayo kita makan sate Meranggi." Ya, di mana Bu? Di Cikampek. Waduh, jauh amat. Mau makan sate Meranggi dari Jakarta ke Cikampek itu kan 3 jam. Balik lagi udah lapar lagi itu. Saking semangatnya makan itu. Ya. Makanya Ibu sekalian, karena banyak orang ternyata lebih mengedepankan jasmaninya daripada rohaninya. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Lebih sering ke restoran daripada ke masjid. Lebih sering apa? Ke bioskop atau ke mal-mal daripada ke majelis taklim. Ya. Makanya padahal sebaik-baik tempat mana Ibu? Sebaik-baik tempat mana Ibu? Masjid. Makanya para ulama mengatakan orang mukmin di masjid ibarat ikan dalam air. Betah enggak dia? Betah enggak dia? Betah. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid datang, pengajian datang. Tidur. Coba lihat kanan kiri ada yang tidur enggak itu? Kalau ada tidur berarti godaan setan. Nah, barakallahu Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Gimana burung dalam sangkar? Betah enggak? Enggak betah. Ya, kepingin pergi aja dia, enggak betah dia. Duduknya ke kanan, ke kiri, seluncur terus gitu bergerak tuh. Tuh Ustaz enggak selesai ngomongnya. Ya. Nah, barakallahu makanya Bapak sekalian sering-sering ke masjid. Ternyata dalam hidup ini perjalanan yang paling berat adalah datang ke masjid. Makanya saya kasih ilustrasi tadi dengan jamaah haji. Sebenarnya jamaah haji itu dilatih oleh Allah karena ibadah haji itu ada 3 keutamaannya. Apa? Ibadah rohaniyah, ya, ibadah badaniyah, ibadah apa? Maliyah. 3-tiganya ada dalam haji. Dan waktu di haji sana ngapain? Selalu sholat berjamaah. Ya, di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi selalu sholat berjamaah. Supaya apa? Ketika pulang udah terbiasa dia sholat berjamaah. Enggak, banyak kemudian sepulang haji seminggu pertama ke masjid, habis itu kopiahnya ganti bukan putih lagi, Pak. Iya. Terus masjidnya ditinggalkan. La ilaha illallah. Loh, pengaruh hajimu mana itu? Ya, makanya perhatikan. Setiap seumur hidup kita dipanggil oleh Allah dengan haji. Setiap tahun kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Membersihkan apa? Diri kita ini kan. Ya, fisik kita, jasmani rohani kita dibersihkan. Setiap pekan untuk bapak-bapak diperintahkan untuk salat Jumat. Ya, ibu-ibu sunnah. Kemudian setiap hari diperintahkan 5 kali, dipanggil 5 kali. Jadi setiap hari dipanggil, setiap pekan dipanggil, setiap tahun dipanggil, seumur hidup dipanggil. Tapi banyak orang memenuhi yang pertama, yang terakhir, tapi
melalaikan yang pertama dan seterusnya ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini sangat terkait dengan kesadaran kita adalah hamba Allah. Makanya kalau menjadi hamba Allah, hidup kita untuk Allah. Adapun kemudian ada suami, kita cintai dia karena Allah. Ada istri, kita cintai dia karena Allah. Ada anak, kita sayangi dia karena Allah. Begitulah seterusnya. Seluruh potensi kita gunakan di jalan Allah. Ini baru benar. Ya. Nah, kembali kepada efek kepada manusia. Tema kita kan tauhid, menegakkan tauhid dalam kehidupan. Nah, tauhidnya udah kita bicarakan nih. Terkait dengan Allah. Jadi Allah itu bukan cuma sekedar yang Maha Esa, Sang Pencipta. Ya, orang kafir pun mengatakan begitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakunullah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Tetapi makanya dikatakan din. Apa itu arti din? At-ta'ah. Bukan. Din itu bukan agama. Agama itu bahasa manusia. Din ini bahasa Allah. Inna dina indallahil Islam. Beda bahasa Allah dengan bahasa manusia. Bahasa manusia banyak keterbatasan. Makanya agama ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Islam bukan agama. Din. Kama tadidu tudan. Apa itu din? At-ta'ah. Ketaatan. Din itu ketaatan. Kalau orang mengaku dirinya muslim tapi tidak taat kepada Allah, dipertanyakan Islamnya. Kalau ada perempuan mengaku muslimah tidak pakai jilbab, dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Ketaatannya itu ada masalah itu. Begitulah seterusnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, taat sama Allah ini tidak boleh 99. Tapi apa? 100%. Itu kepada Allah. Kepada Rasulullah aja Allah katakan, bala la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh orang yang mengaku beriman itu belum mereka beriman sampai menerima keputusan wahai Muhammad 100%. Sehingga tidak ada lagi keberatan dalam diri mereka, tidak ada lagi komplain-komplain. Sami'na wa ata'na. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah orang mukmin. Kami dengar, kami taati. Makanya dalam berdin, dalam menjalankan din jangan ngarang. Ini banyak orang ngarang. Syiah itu agama karangan. Dari A sampai Z karangan. Ngapain kita ngikutin karangan orang? Kita punya apa? Al-Qur'an nih. Ya, ini apa ini? Firman Allah, dari Allah. Kita terima dari Allah ini. Al-haqqu bir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan jangan kamu ragu. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa anna tusrafun. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 32, dialah Allah Tuhanmu yang maha benar. Dari dialah segala kebenaran itu. Makanya kebenaran dari manusia relatif. Kebenaran dari saya, dari Pak Miftah, dan segala macam, dari Bapak Ibu, semua relatif. Dari manusia relatif. Tetapi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya mutlak. Sami'na wa ata'na. Jangan dikunyah-kunyah lagi. Itu ayatnya tadi. Sehingga karenanya kalau ada orang mengajak kepada agama lain atau keyakinan lain yang macam-macam di luar garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Itu artinya karangan. Biar dia pintar ngomong, dia pintar logika, dia bisa macam-macam. Tinggalkan, karena itu pasti menyimpang, cepat atau lambat. Makanya din yang dimuliakan oleh Allah, diterima oleh Allah hanya Islam. Inna dina indallah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Allah tekankan selalu din ini. Ya, siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka apa? Allah enggak terima amalnya. Mengapa? Din adalah way of life, pedoman hidup.
untuk mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dunia kita ini, dan perang dan damai pun harus kita merujuk kepada dinullah. Kalau kita mengaku Muslim. Makanya kata Allah dalam surat An-Nisa, saya lihat ayat-ayat penting ini di surat An-Nisa. Bapak-bapak nggak punya surat, Bu, kasihan, Bu. Ya, tapi masalahnya ibu-ibu udah selesai belum baca tafsir surat An-Nisa? Udah selesai belum? Nah itu berikutnya ibu-ibu perlu ada 2 surat penting buat ibu-ibu, An-Nisa sama apa? An-Nur. Ya, An-Nur itu bahkan Umar Khattab anhu mewajibkan ibu-ibu membaca surat An-Nur. Memahami surat apa? An-Nur. Nah, dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan wa man ahsanu dinan. Di 125 surat An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih bagus dinnya, ketaatannya daripada orang yang berserah kepada Allah kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan. Saya minta apa? Kalau ada apa? Papan tulis ini untuk supaya lebih mudah menangkap karena umur-umur segini ini riskan. Enggak ada. Ya udah. Oh ya, oke, barakallahu fikum. Ya, sebab Nabi pun polanya beliau menggunakan gambaran, meskipun waktu itu masih pakai tanah. Ya, kata Rasulullah, ini jalan lurus, ini jalan-jalan menuju ke apa? Yang dipimpin oleh setan menuju ke neraka ini. Yang lurus itu cuma satu. Jadi nggak ada lagi yang namanya seperti tadi itu orang India apa mengajarkan semua agama benar, itu batil semua itu. Karangan-karangan itu harus kita tinggalkan. Capek kita dengan manusia. Namanya humanisme lah, liberalisme lah, naturalisme lah, macam-macam semua karangan manusia. Makanya Allah ingatkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kamu ikuti itu. Enggak mungkin banyak jalan, satu jalannya. Ya. Meskipun kalau suami kan enggak harus satu, Bu, ya. Satu juga. Berarti muwahhid itu mentauhidkan, ya. Nah, barakallahu fikum ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi jalan yang satu ini yang harus kita tempuh. Jangan ikuti jalan-jalan lain, nanti kamu akan berada dalam kesesatan dan penyimpangan, kata Allah. Demikian Allah mewasiatkan oleh kalian supaya kalian menjadi orang bertakwa. Nah, kembali kepada manusia. Ya, manusia ini ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Ibu-ibu bawa Quran enggak? Kalau enggak bawa berarti jiping. Coba saya mau ibu-ibu hafal ayat ini. Ya, surat Shad ayat 71 72. Surat Shad ayat 71 72. Saya kurang tertarik dengan ceramah saya, Bu. Karena ceramah itu ujungnya orang-orang itu lupa. Tapi kalau kajian itu lebih kuat untuk diingat, apalagi kalau sambil dicatat itu, kalaupun lupa nanti balik lagi ingat lagi dia. Ya. Nah, barakallahu fikum, makanya saya diundang khutbah Jumat enggak pernah mau saya. Karena khutbah itu cuma apa? Banyak orang dengar habis itu selesai dia. Ya, saya lebih suka kepada kajian-kajian. Makanya mari kita lihat kitabnya, kitab Al-Qur'an, surat Shad ayat 71 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Ingatlah ketika para malaikat, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku telah menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Itulah fisik kita. Ketika kita disebut secara physically, Allah mengaitkan kita dengan apa? Dengan tanah. Nafakhtu fihi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah sempurnakan ciptaan itu, aku tiupkan ke dalam dirinya ruhku, kata Allah. Sehingga karenanya para malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Jadi sekalian, ketika menyebut fisik kita dikaitkan dengan tanah, tapi ketika menyebut roh kita dikaitkan apa?
Dengan apa? Dengan Allah. Dengan Allah. Makanya seorang tidak akan jiwanya itu tenang, ya, rohaninya itu nyaman kalau tidak terhubung dengan Allah. Apa yang disebutkan oleh Profesor Miftah Farid dengan qiyamul lail, dengan amal-amal soleh, itu tidak lain adalah kebutuhan apa? Rohani. Nah, barakallahu, lihat umat Islam itu umat yang mulia. Ya, Allah muliakan umat Islam kalau meninggal dikuburkan di tanah. Lihatlah kehidupan manusia lain, ada yang dikremasi, ya, dibakar sampai jadi debu itu. Kita lihat aja ngeri. Ya, gimana kalau yang alami itu? Ngelihat aja ngeri. Ya, ada yang kemudian ditaruh di gunung-gunung, ada yang di mumi. Tapi paling mulia mereka apa? Dikuburkan ke dalam tanah. Karena itu asal usulnya. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah, dan apa? Dibangkitkan dari tanah. Makanya kita selalu berhubungan dengan kacang tanah. Bu, saya mau tanya, ibu-ibu, bapak ibu punya daki gak? Punya, karena kita selalu dekat dengan tanah. Lihat, hidup kita dengan bangun-bangunan dari tanah. Makanan minuman kita dari tanah semua itu. Subhanallah. Makanya manusia nggak pantas untuk sombong. Ya bu, kenapa? Asalnya dari air yang hina, hidupnya selalu bawa kotoran. Kalau mati jadi bangkai, apa yang disombongkan? Makanya kalau manusia tidak terhubung dengan Allah, itu artinya dia bangkai berkeliaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu melihat ada orang muslim yang tidak sholat, maka sholatkan dia, sebenarnya dia bangkai berkeliaran. Bagaimana kalau itu suami kita? Bagaimana kalau itu istri kita? Bagaimana kalau itu anak kita? Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita berhubungan dengan bangkai yang hanya perhatian masalah fisiknya saja. Pagi, siang, malam ngomel aja, makan aja digedein. Ya. Sama apa? Tidur. Paling banyak itu orang, ya. Ya paling banyak kerjaan apa? Tidur 8 jam. Cari makan 8 jam. Ayo. Ya, ngobrol sono kesini, jalan-jalan itu macam-macam. Berapa jam itu? Terus untuk Allahnya berapa jam? Katanya hidupnya untuk Allah. Tapi kenyataan kita banyak yang kemudian realitasnya harus banyak dikoreksi, diperbaiki. Tidurlah karena Allah, bekerjalah karena Allah. Makanya tidak boleh bekerja yang haram. Ya. Dan ibu sekalian, bapak sekalian, sebenarnya Allah itu begitu sayang sama kita dikasih semuanya. Ya. Dari tanah betul, tetapi nilainya manusia bukan pada fisiknya. Pada apa? Rohaninya. Meskipun ketika terjadi pesawat MH370 Malaysia yang hilang itu, ya, keluarganya semua menuntut mana mayatnya, kami ingin nguburkan. Sampai sekarang nggak ketemu. Begitu berharga untuk bisa menguburkan mayatnya. Padahal mau dikuburkan, mau hilang kan hilang juga kan. Tapi itu kemuliaan, dikembalikan kepada tanah. Sampai sekarang belum ketemu. Makanya cara orang Islam itu cara yang paling rasional dan cara yang paling terhormat, menghormati manusia. Kalau selamat meninggal dikuburkan di tanah. Bapak sekalian, kalau kita sadari asal usul kita dari tanah, terus apa lagi yang perlu dibanggakan? Nah, inilah yang kemudian menjadikan manusia-manusia ini kan. Tetapi ketika Allah menyebutkan tentang roh kita dikaitkan dengan Allah. Artinya kalau bicara badan, ini bicara kehidupan. Ya. Kalau bicara rohani, bicara apa? Tauhid. Makanya tema kita kan menegakkan tauhid dalam kehidupan. Bagaimana tauhid yang ada di dalam dada seorang mukmin ini
bisa menggerakkan badannya untuk berjuang di jalan Allah. Dan untuk itu semuanya akan murah insya Allah. Ya, kita menganggap semua ini murah insya Allah untuk mendapatkan nilai besar insya Allah SWT. Maka itulah yang kenapa saya tanyakan, apa yang sudah Bapak Ibu perbuat untuk Allah. Kenapa? Saya pernah membimbing haji bersama dengan Kiai Abdullah Syukri, pimpinan Gontor, 38 rektor seluruh Indonesia. Ini orang hebat-hebat semuanya. Ya, kebanyakan profesor. Ya, kemudian ketika mereka kumpul, saya tanya satu pertanyaan. Bapak-bapak yang terhormat, tolong dijawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Apa yang sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Mereka terdiam semuanya. Apa yang sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Dan itulah nilai kita nanti di depan Allah. Dan itu juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pertanyakan terhadap dirinya. Apa yang sudah kita buat untuk Islam? Mereka tidak bisa jawab. Kenapa? Selama ini nggak dipikirin. Apalagi dikerjain. Yang dipikirin apa? Institusinya, tanggung jawabnya, pekerjaannya, macam-macam lah urusan yang lain itu. Tapi semangat untuk Islam, berbuat untuk Islam, rupanya itu nggak dipikirkan. Padahal lihatlah kehidupan Rasulullah. Ya, dari mulai beliau menjadi nabi sampai beliau wafat, untuk apa beliau lakukan semua itu? Ya, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan Islam. Nilai kita di situ. Makanya Rasulullah ketika ditanya, apa makna jihad? Ya, apakah berperang melawan negara, membela negara, berperang membela suku, atau berperang karena menunjukkan keberanian, atau apa itu? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam, maka dialah di jalan Allah. Makanya, untuk apa kita menikah? Pertanyakan sama diri kita. Mengapa kita menikah? Bukan karena, oh saya udah umur sekian, 25 tahun, saya perlu untuk menikah, buat pasangan hidup. Kalau Anda tidak buat karena Allah, maka nikah Anda berarti tidak mengandung ibadah. Buat apa punya anak? Kalau anak Anda tidak Anda arahkan untuk menjadi hamba Allah, menjadi pejuang Islam, jangan-jangan anak Anda akan menjadi beban buat Anda. Akan menuntut Anda nanti di akhirat, karena Anda tidak menanamkan kebenaran di dalam anak ini. Subhanallah. Makanya, roh kita ini harus bagus. Tauhid kita ini harus bagus, selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu Bapak sekalian, inilah yang kemudian harus kita sadari terus-menerus, sehingga nilai kita dalam kehidupan ini betul-betul kita salurkan kepada Allah. Makanya orang kalau tauhidnya bagus, dia tenang. Dia tenang. Orang lain ribut karena ekonomi lagi decline, lagi menurun. Akan terjadi pemecatan BHK besar-besaran. Dolar akan bisa menembus sampai 17.000. Ya, dan sebagainya. Kekhawatiran luar biasa untuk masa hidup. Orang mukmin tidak pernah khawatir dengan itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mengejar mati atau dikejar sama mati? Bapak Ibu mengejar mati atau dikejar sama mati? Hah? Udah pernah kenalan belum? Udah pernah kenalan belum? Belum. Ibu setiap hari diajari oleh Allah untuk kenalan dengan mati. Yaitu apa? Tidur. Tidur itu mati kecil. Makanya doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya kalau orang itu hidup kembali, rohnya dikembalikan, hidup lagi dia. Kalau Allah tidak mengendaki, udah nyawanya ditahan, selesai. Setiap hari kita berinteraksi dengan mati, tapi banyak orang nggak sadar. Hatta di pengajian tidur, luar biasa itu kan. Mau mati di pengajian, mati aja sekalian lebih bagus. Husnul khotimah, iya kan? Subhanallah. Nah, barakallahu, makanya tidur itu jangan menjadi tujuan kita.
Ini ada hasil penelitian, coba dipraktekin. Ya, apa yang tadi disebutkan oleh Profesor Miftah, saya dukung. Ini ada penemuan bagus. Apa itu? Orang yang tidur dari jam 9 sampai jam 12, itu 1 jamnya sama dengan 3 jam. Kalau Bapak Ibu tidur dari jam 9 sampai jam 12, maknanya Bapak Ibu sudah tidur 9 jam. Meskipun kenyataannya berapa? 3 jam. Inilah pola tidurnya Rasulullah. Dan inilah yang paling sehat. Kenapa? Bapak Ibu dari jam 12 sampai jam 4 itu kan bisa melakukan banyak hal. Ya. Mau tahajud, mau baca Quran, mau mengkaji ilmu agama, mau mikir, mau bermunajat kepada Allah, mau apa saja 4 jam. Sementara pasangan kita nggak, biar aja. Suami kita, istri kita masih tidur, dia, kita sudah menghadap Allah. Itu sehat. Saya yakin kalau itu dipraktekkan mukanya nggak kayak gini lagi nih. Ya, bukan karena pucat, bukan. Tetap sehat insya Allah. Nah, barakallahu, makanya Bapak Ibu sekalian, coba itu dipraktekin. Untuk Allah. Coba kita kalahkan tidur ini. Kita ini banyak diperbudak dengan tidur kata-kata. Oke, kurangi tidurnya untuk Allah. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Ikhwan barakallahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, roh kita ini kalau betul terhubung dengan sama Allah, maka dia akan mengarahkan visi kita ini. Ya, itu otomatis. Ini bahasa para polisi ya, bahasa kriminologi. Kriminologi itu mengatakan orang berbuat jahat. Itu kenapa? Karena dia ada niat buruk. Dia mau niat jahat dan ada kesempatan. Dua itu. Kalau ada orang niat jahat, tidak ada kesempatan, dia nggak berbuat jahat. Kalau ada orang punya kesempatan berbuat jahat, tapi nggak ada niat jahat, apa? Dia nggak akan berbuat. Berarti intinya di mana? Di niat itu. Niat itu di mana? Di kalbu. Nah, kalbu inilah Bapak Ibu sekalian pengendali roh dan badan kita ini. Ya, kalbu ini adalah pengendali roh dan badan kita ini. Suka orang itu memandang dengan dua matanya keindahan dunia. Tapi jarang orang memandang keindahan dengan kalbunya. Keindahan akhirat, keindahan ketaatan, keindahan kebaikan. Jarang melihat seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, cobalah hidupkan kalbu ini. Dan kalbu tidak akan sehat kalau tidak terhubung sama Allah. Lihat surat apa? Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Bapak sekalian, untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maknanya apa? Kita menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, kita menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kamu akan mendapatkan kehidupan di dalam dirimu. Dan sungguh, hubungan manusia dengan kalbunya itu hanya terkait dengan Allah SWT. Makanya ibu lihat, orang yang kalbunya berpaling dari Allah, apa yang kita lihat? Dia berpaling ke selain Allah. Ya, dia tuhankan mobil, dia tuhankan rumah, dia tuhankan awewe, ya, dia tuhankan jabatan, dia tuhankan. Bu, lihat itu. Ada orang yang punya tas branded ribuan jumlahnya, sepatunya ribuan jumlahnya, pakaiannya semua branded untuk apa? Matching, hanya untuk mengejar matching. Untuk apa itu matching? Apa manfaatnya matching? Ya, untuk matching, untuk matching. Ya, itulah keadaannya. Ini kenapa orang kalau kalbunya beralih dari Allah, maka dia cintanya ke bintang film, dia cintanya ke binatang, ya, dia cintanya ke burung, dia cintanya ke alam dan seterusnya.
Kenapa kalbunya tidak diisi dengan Allah? Saya kasih ilustrasi. Peristiwa ini saya tulis dalam buku saya, hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Karena ini pengalaman hidup saya, yang kemudian saya bukan itu supaya orang jangan trial and error dalam hidup ini. Sekarang ini banyak orang, urusan din, urusan kebenaran, dia trial and error. Nyoba-nyoba, jangan. Sebab kalau Anda nyoba yang gak benar, mati di atas yang benar, rugi selama-lamanya. Itu saya alami. Saya karena gak ada yang bimbing, nyoba-nyoba. Sampai saya pernah jadi kepala perpustakaan, itu ada 20.000 kitab itu, saya hampir semuanya hafal. Karena waktu jadi kepala perpustakaan itu, umur saya masih 20 tahun. Seger sekali. Tapi semakin banyak baca, semakin bingung. Ya kan, namanya itu pendapat orang semua itu kan. Makanya kalau kebaca Al-Quran, aman dia, kita tenang kita. Ya, seperti kata Al-Imam Ar-Razi, laqad ta'ammatu at-turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah wa ma wajadtu tariqatan aqrab lis-shawab min tariqatil Qur'an. Aku telah pelajari berbagai macam pandangan manusia. Aku pelajari berbagai macam metode-metode filsafat manusia. Tetapi tidak aku temukan jalan menuju kebenaran yang lebih dekat daripada apa? Al-Quran. Saya mau cek dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, khatam Al-Quran berapa hari sekali? Jangan ketawa, ini benar nih. Bapak Ibu, khatam Al-Quran berapa hari sekali? Abu, Pak? Ini kita akan tahu betapa pengorbanan kita untuk Allah. Ya, ternyata kita ini baru masih pengakuan. Ya, ngakunya hamba Allah. Kenyataannya hamba makanan, hamba tempat tidur, hamba jabatan, hamba apa? Naudzubillah min dzalik. Padahal Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka itu orang yang menghamba kepada dinar, yaitu uang emas. Celaka orang menghamba kepada apa? Dirham, uang apa? Perak dan seterusnya itu. Makanya sekalian, ini akan membuktikan nanti ya bahwa kita ini betul nggak hamba Allah, koreksi sendiri. Jangan nunggu koreksi orang lain. Makanya saya kasih ilustrasi ini. Ini kejadian di London. Ada seorang muslim yang sedang sakit dari Timur Tengah, berobat di London, didampingi oleh anaknya yang masih muda. Di London itu ada rumah sakit mewah namanya Elizabeth. Ya, Bapak Ibu kalau ke London lihat aja itu. Ada rumah sakit Elizabeth. Memang itu untuk kalangan elitis, mewah, mahal. Bapak yang muslim ini ditangani oleh tim dokter, diketuai oleh ketuanya itu super spesialis. Nah, setiap kali menangani pasien ini, ketua tim dokter melaporkan kepada keluarga pasien. Tetapi yang menarik bagi dokter ini, dia belum menemukan keluarga pasien yang setenang anak muda ini. Sehingga dia tidak bisa menyembunyikan takjubnya. Wahai anak muda, saya menangani pasien dan keluarga pasien sebagai dokter sudah sekian lama. Tapi saya belum pernah menemukan orang setenang kamu, setenang Anda. Kalau diberitahukan perkembangan, kemajuan ayahnya, dia katakan alhamdulillah. Kalau kemudian disampaikan tentang penurunan keadaan ayahnya, dia mengatakan syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Tidak seperti baca, Pak dokter, tolong dong, selamatkan nyawanya dong. Memang dokter bisa nyelamatin nyawa. Ya, itu kan seperti banyak orang seperti itu ya. Selamatkan Pak dokter begini. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang kenal Allah seperti itu. Nah, ala kulli hal, dalam dialog itu si dokter ini tidak bisa menyembunyikan ketakjubannya kepada anak muda ini. Tapi kemudian anak muda ini menggunakan kesempatan ini untuk dakwah. Dia tanya begini, apa dokter nggak tenang? Oh, saya tenang. Saya dokter terkenal di London ini. Apa yang saya inginkan saya bisa dapatkan, saya kaya. Ya, seorang kafir sombong. Makanya jangan seperti orang kafir. Ya, jangan sombong. Nah, barakallahu fikum. Boleh saya tanya Pak dokter, kata anak muda ini. Oh, ya, silakan. Bagaimana Pak dokter memuaskan perutnya?
Ini semua terkait dengan fisik ini. Kata Pak dokter itu, oh saya akan cari restoran-restoran meskipun harus mahal. Yang penting memuaskan perut saya bayar. Ya, seperti orang kita kan di Bandung ini terkenal kuliner. Ya. Yang penting memuaskan berapapun siap bayar. Nih si dokter ini. Oke. Bagaimana Pak dokter memuaskan matanya? Oh, saya lihat pemandangan-pemandangan indah, saya lihat aww, saya lihat. Ya, dokternya laki nih. Kan ekspresi orang kafir begitu ya. Oke. Bagaimana Pak dokter memuaskan telinganya? Oh, saya dengar musik, saya dengar suara burung. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak dokter memuaskan akalnya? Oh, saya baca. Dari mulai yang fiksi sampai ilmiah berat. Untuk memuaskan apa? Akalnya. Pertanyaan terakhir Pak dokter. Bagaimana Pak dokter memuaskan kalbunya? Bagaimana Pak dokter memuaskan kalbunya? Diam 1000 bahasa. Tidak bisa jawab. Sekalian, ketika Bapak Ibu mengatakan saya bahagia, Bapak Ibu nunjuk dompet. Saya bahagia begitu. Nunjuk apa? Saya bahagia rumahnya mewah. Nunjuk apa Bapak Ibu ketika mengatakan bahagia? Nunjuk apa? Nunjuk dada sini kan? Nunjuk kalbu di sini letak kebahagiaan. Tetapi banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya. Di villa-villa, di gunung-gunung, di laut-laut, di mana? Ujungnya capek. Silakan Anda pergi kemana-mana. Ujungnya apa? Capek. Saya ingin memberi pelajaran kepada orang bule ketika saya di Australia. Orang bule ini orang kaya. Dia mengatakan, mari kita rekreasi di lautan. Dia punya kapal pesiar selama 3 hari. Kita nikmati lautan selama 3 hari. Ini semua apa? Rekreasi apa nih? Fisik. Saya ingin memberikan pelajaran sama dia. Dan ini orang kaya, ya alhamdulillah, masuk Islam gitu. Kemudian saya bilang, I'm sorry. Saya nggak mau ikut, saya menjaga umat dan saya menjaga masjid. Silakan Anda rekreasi dengan keluarga Anda ke lautan itu. Apa yang terjadi? Dia keluar setelah 3 hari dari kapal pesiarnya itu, dia nggak pulang. Dia langsung nyamperin saya ke masjid. What happened? Apa yang terjadi? Kata dia, Pak Imam, waktu itu dia nyebut Pak Imam. Selama 3 hari yang saya rindukan adalah sholat berjamaah di masjid. Padahal di kapal pesiar apa sih nggak ada? Saya pernah nyoba diundang oleh pengusaha kaya naik kapal pesiar di Sudan, di Sungai Nil, bersama dengan ulama-ulama lain. Ada pertemuan ulama dunia di sana, kita diundang. Wah, nikmat banget. Sampai kadang-kadang saya ngomong, enak juga jadi orang kaya ya. Saya juga pernah naik kapal pesiar 3 hari. Ya, 4 hari lah. 3 malam, 4 hari. Dari mulai Aswan sampai Luxor. Di Mesir. Ya. Karena dibawa rombongan napak tilas. Kita menikmati. Ya, di kapal pesiar itu kamarnya mirip seperti hotel-hotel mewah itu. Subhanallah. Memang nikmat betul. Tapi di kapal pesiar itu kita mengadakan pengajian-pengajian. Dan orang-orang kafir itu bule-bule ngeliat itu semua. Nah, orang kafir, orang muslim yang bule kaya ini, dia mengatakan, saya rindu betul selama 3 hari di laut itu. Yang terbayang bagaimana nikmatnya sholat berjamaah di masjid yang itu hilang dari kami. Subhanallah. Inilah orang yang sudah mendapatkan kenikmatan rohani. Banyak orang ketika dengar azan, ya azan lagi. Dia berat dengar azan itu. Kenapa? Harus sholat, sepertinya sholat itu beban. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Ibu Bapak menerapkan manajemen sholat. Ya, checklist Ibu lakukan, Bapak lakukan sehari 5 kali. Kira-kira ada pekerjaan yang nggak beres? Semua pekerjaan akan beres. Saya lihat manajemen yang dipraktekkan oleh Jepang itu manajemen checklist.
itu rapi semuanya. Ya, dia datang memberikan tugas, dia cek di akhir pekerjaannya. Dia checklist itu rapi pekerjaan. Bagaimana kalau kemudian kita di checklist sehari 5 kali oleh Allah SWT? Harusnya kita ini bagus, harusnya kita ini hebat, harusnya kita memimpin dunia. Tapi kenyataannya mayoritas muslim di dunia terbanyak di mana? Di Indonesia. Manusia paling miskin di Indonesia terbanyak siapa? Manusia yang paling jahat di Indonesia siapa? Muslim ke Indonesia, Muslim. Yang paling banyak miskin orang Muslim. Yang banyak jahat orang Muslim. Yang banyak korupsi siapa? Orang Muslim. Subhanallah. Mengapa ini antara Islam dan realitas umat Islam tidak nyambung? Tadi saya ingin tampilkan pakai PowerPoint bagaimana realitas umat Islam ini. Kemiskinannya, kebodohannya, udah ketertinggalan dalam semua hal. Kita ini mayoritas, sebenarnya minoritas. Ibu bapak perlu ketahui, kita mayoritas, sebenarnya kita minoritas. Bapak ibu perlu tahu, pertemuan tokoh Islam nasional di Hotel Syahid kemarin, terungkap satu fakta yang ini harus kita koreksi. Apa itu? Ternyata aset umat Islam Indonesia cuma 10%. 80% itu milik non-muslim. 10% milik BUMN dan pemerintah itu. Kita punya 10%. Padahal kita mayoritas. Mana umat Islam ini? Belum lagi umat Islam yang gak care dengan agamanya. Gak care dengan dinnya. Basnas mengungkap satu fakta bahwa potensi zakat di Indonesia itu setiap tahun 217 triliun. Tetapi Basnas hanya bisa mengumpulkan 3 triliun. Masih banyak yang gak bayar zakat. Maknanya apa? Kesadaran umat Islam berislam sangat rendah sekali. Mungkin ini perlu penelitian lebih dalam lagi. Kalau perlu setiap kota itu diteliti itu. Saya nggak terlalu perlu membutuhkan penelitian itu. Kita lihat sholat subuhnya saja. Kalau mau lihat umat Islam, lihat sholat subuhnya. Bapak ibu lihat suaminya, lihat subuhnya ke masjid enggak? Bapak ibu lihat anaknya, lihat sholat subuhnya ke masjid enggak? Makanya Rasulullah SAW membina para sahabatnya itu dalam sholat berjamaah. Kerapian dalam barisannya, kedisiplinan dalam kedatangannya, ya, ukhuwahnya, ilmunya, semua diberikan di masjid. Makanya ketika Thumamah bin Uthal, seorang pemimpin dari Yamamah yang tertangkap dalam peperangan dengan umat Islam, oleh Rasulullah diikat di tiang masjid. Yang lainnya di luar. Jadi pemimpinnya ditaruh diikat di masjid. Setiap Rasulullah keluar waktu mau sholat, dia tanya kepada yang tertawan ini, pemimpin kafir dari Yamamah ini. Thumamah, bagaimana kabarmu? Dengan lembut Rasulullah bertanya begitu. Kata Thumamah, kalau engkau membutuhkan tebusan buat saya akan bayar seberapapun yang kamu inginkan. Karena saya pemimpin masyarakatku. Tapi kalau kamu menghukum darah saya, maka rakyatku akan melawan Anda. Rasulullah tersenyum saja. Ditinggalkan. Hari kedua begitu. Hari ketiga Rasulullah SAW menyuruh untuk melepaskan Thumamah. Siapa? Tawan ini. Lepaskan Thumamah, kamu sekarang bebas Thumamah. Kamu enggak perlu bayar, kamu enggak perlu tebusan, kamu bebas sekarang. Inilah cara Rasulullah dakwah bil hal. Dakwah ada dua ya. Dakwah dengan ceramah begini, dakwah bil maqal, dan dakwah apa? Bil hal. Ini Rasulullah praktekkan dakwah bil hal. Cukup 3 hari untuk merubah pikirannya musuh Islam ini. Dia perhatikan bagaimana orang Islam ketika datang, ya dia jabat tangan, ada yang ciuman, ya ada yang saling mendoakan. Ketika sholat mereka rapi, makan bersama, mereka belajar dengan Rasulullah. Begitu indahnya sampai dia berpikir, masa orang baik seperti ini kok dimusuhin? Ya, orang Islam itu paling baiknya manusia di dunia.
orang manusia muslim, paling baiknya manusia di dunia. Saya udah praktekkan. Saya masuk di satu perusahaan di Australia, semuanya orang kafir. Hanya saya muslim pertama kulit coklat masuk di situ. Saya mau uji cobakan. Kemudian saya ingin lihat, mampu nggak saya bersaing dengan mereka, orang-orang kafir itu. Kemudian saya masuk di situ. Saya ikuti pola kerjanya. Memang mereka sangat disiplin. Orang kafir itu, barat itu maju karena 5 hal. Ini adalah penelitian. Pertama, mereka disiplin. Mereka kerja keras. Ya, mereka taat aturan. Mereka itu pandai menabung. Dan mereka suka ilmu. Ini kelebihan mereka. Kenapa mereka maju? Hasil penelitian menyebutkan ini. Sebabnya mereka maju. Tetapi jiwa mereka hancur berantakan. Ya, pribadi mereka itu hancur berantakan. Satu sama lain, jealousnya luar biasa, musuh-musuhan. Saya mencoba untuk memecahkan. Ada keluhan-keluhan dari kawan-kawan di perusahaan itu yang kemudian ada masalah dengan suaminya, dengan istrinya. Saya coba pecahkan dengan solusi-solusi Islam. Tapi saya nggak nyebutkan dari Islam. Ternyata mereka mampu. Kemudian bisa kembali utuh, bisa menjadi luar biasa. Sampai mereka bilang, you are our priest. Kamu itu pendeta kami. I'm not your priest. I'm Muslim, you are not Muslim. Ya. Nah, sekalian sebenarnya kita bisa bersaing dengan mereka. Orang Muslim itu nggak jahat. Kenapa? Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Ukuran orang muslim itu kalau dia tidak mengganggu saudara-saudara muslim yang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Itu orang muslim. Jadi orang muslim itu baik sekali. Tetapi kenapa umat Islam digambarkan teroris? Umat Islam digambarkan jahat. Ini semua kerja musuh-musuh Islam. Kita diadu domba satu sama lain. Ini kerja musuh-musuh Islam. Kita harus sadar itu. Makanya untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali tauhid. Kembali kepada Allah. Saya kembalikan pertanyaan, kenapa si kafir itu tidak bisa menjawab ketika ditanya, bagaimana kamu memberikan kebutuhan kalbumu? Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Kamu karena nggak kenal sama Allah. Kata Nabi, karena kamu nggak kenal sama Allah, makanya kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan kalbumu. Seandainya kamu mengenal Allah, nggak akan seperti itu. Dan tidak ada keyakinan dalam kehidupan umat manusia yang mampu menghantarkan manusia kepada Allah seperti Al-Quran. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, selain Al-Quran, semua karangan itu palsu. Selain Al-Quran, semua karangan itu palsu. Hanya Al-Quran yang murni, yang datang dari Allah, mulai dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sampai kepada kita, tidak ada campur tangan manusia. Kecuali Syiah itu, yang menuduh Al-Quran kurang dan ada ditambahi. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak disebutkan nama Ali. Kenapa nggak ada nama Ali? Ya, karena memang nggak ada kaitan sama sekali. Nah, barakallahu sekalian, inilah kemudian anak muda itu menasihati si kafir ini, mengatakan kembalilah kamu kepada pelajari Al-Quran. How come? Ya udah, cari Quran dengan terjemahnya, pelajari. Ya, mudah-mudahan dengan itu Anda menemukan Allah yang kemudian menjadikan manusia itu tentram. Itulah yang menyebabkan kenapa saya tentram, karena hidup ini kalau sudah tergantung kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam bara api, malaikat menawarkan kepadanya, apakah kamu butuh bantuanku wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Saya butuh hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu, kalau punya kesulitan larinya kemana? Benar. Kalau kesulitan keuangan larinya kemana? Ya. Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukharinya, ya, beliau itu setiap hadis yang diletakkan di Sahih Bukhari, beliau salat istikharah 2 rakaat. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau jumlahnya 7.000 lebih hadis itu, berarti Imam Bukhari salat istikharahnya 7.000 kali lebih. Bapak Ibu salat istikharahnya berapa kali seumur hidup? Ya,
Bapak Ibu, sholat istikharahnya berapa kali seumur hidup? Banyak orang, ini banyak orang, bukan yang di sini nih, nggak tahu di luar sana. Banyak orang itu sholat istikharahnya waktu mau nikah saja. Waktu mau nikah dia sholat istikharah, minta petunjuk. Habis itu plus, nggak ada sholat istikharah lagi. Ya, berapa persen sih manusia butuh untuk memenuhi fisiknya? Berapa persen sih manusia butuh untuk memenuhi rohaninya? Ya, dari hasil penelitian itu disebutkan kebutuhan manusia untuk memenuhi jasmaninya, dia makan, dia minum, dia menikah, dia tidur, dia jalan-jalan, cuman 20%. Sementara rohaninya berapa? 80%. Nah, ternyata saya mau tanya lagi sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, tujuannya apa? Tujuannya apa? Sukses apa? Dunianya. Mana dunia akhirat? Banyak ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat ijazah lihat rapot anaknya, yang dilihat pertama apa? Fisikanya gimana? Matematikanya gimana? Ya, urusan din kurang dapat perhatian kepada banyak orang. Ibu bapak ibu sini jangan seperti itu. Ya, makanya perhatikan anaknya. Kalau sudah anaknya sudah lewat cucunya itu. Imam Syafi'i ditanya bagaimana untuk menjamin masa depan anak saya ini. Kata Imam Syafi'i, dekatkan dia dengan Al-Quran. Dekatkan dia dengan Al-Quran. Ya, makanya kita dikasih pelajaran kemarin oleh seorang anak namanya Fajar. Fajar ini lahir dalam keadaan cacat. Jantungnya bocor. Anak ini sekarang umur 11 tahun, di atas kursi roda. Ya, yang kemudian oleh ibu bapaknya disayangi anak ini sejak mulai lahir. Bapak ibunya bergantian pagi dan malam membacakan Al-Quran masing-masing pagi setengah juz, sore setengah juz, malam setengah juz. Itu dibacakan terus. Sampai ketika pertama kali anak ini berkata-kata, yang keluar adalah Al-Quran. Kita dulu maaf ya. Saya dulu waktu kecil diajarin bintang kecil. Tapi gak besar-besar itu bintang. Kecil terus itu. Ya. Apa maknanya bintang kecil coba? Ya. Itu lagi, balonku ada sekian. Itu diajarkan sama anak-anak. Ini semua kosong gak ada nilainya. Lihat nih, diajarkan Al-Quran. Ketika umur 4 tahun setengah, anak ini sudah hafal Quran. Ustaz Yusuf Mansur menemukan anak ini ketika anak itu umur 11 tahun. Pada saat setelah selesai kita mengadakan acara pertemuan ulama dan dai se-Asia Tenggara di Lembang sini, kita mengadakan penutupan di Jakarta. Dihadirkanlah si Fajar ini. Kemudian dia dimajukan ke depan, disuruh ngetes hafalannya. Dia memang anaknya agak tertate-tate ngomongnya, kadang nggak normal. Akhirnya dites sama duta besar Saudi, ya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, semua dijawab dengan lancar. Ya, akhirnya duta besar mengatakan, saya kasih Fajar haji bersama kedua orang tuanya dengan 2 orang yang membantu mengangkatkannya. Dikasih 5 haji, bukan cuma tiket, jaminan seluruhnya, berangkat dan pulang haji itu. Ya, saya mau tanya, Bapak Ibu yang sehat ini sudah pernah menghajikan Bapak Ibunya? Ya, sebagian kita malah dirinya sendiri belum berangkat. Bagaimana menghajikan orang tuanya kan? Lihat ini berkah. Berarti omongan Imam Syafi'i itu betul. Ya, dekatkan anakmu dengan Al-Quran, karena itu akan menjadikan anak itu mendapat perlindungan dari Allah. Kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Itu yang harus ditanamkan kepada Bapak Ibu. Ketika suaminya pergi dari rumah, Bapak Ibu nggak usah, Pak, nanti makan siangnya apa? Pak, nggak usah. Saya titip Bapak supaya selalu ingat sama Allah. Itu yang harus sampaikan kepada anak-anak ibu yang mau berangkat sekolah. Jangan lupa sama Allah, nak. Waktu panggilan sholat, nak, itu panggilan Allah. Tanamkan itu terus. Saya yakin keluarga kita jadi bagus. Apalagi kalau sampai Bapak Ibu punya komitmen, anak saya harus hafal Quran. Yang cacat aja bisa hafal. Masa anak saya nggak cacat nggak hafal? Saya harus menghafalkan anak saya Al-Quran.
Saya kira kalau punya komitmen seperti ini, akan lahir generasi yang berbeda. Generasi yang terkait dengan Allah SWT, yang akan merubah kehidupan. Sebenarnya saudara sekalian, problematika hidup ini, saya tadi belum nuntaskan. Bapak Ibu mengejar mati atau mati ngejar Bapak Ibu? Hah? Mati lagi nih. Saya ada pertanyaan berikutnya masalahnya. Mengejar mati kita atau dikejar mati kita? Kita dikejar mati. Makanya nggak ada orang kepingin mati kan? Tetapi kemudian Bapak Ibu mengejar rezeki atau rezeki mengejar Bapak Ibu? Tuh kan beda lagi jawabannya. Bapak Ibu mengejar rezeki atau rezeki mengejar Bapak Ibu? Buktinya ada orang bekerja keras tapi nggak dapat juga dia. Al-Imam Hasan al-Basri ditanya, wahai Imam, kenapa kok Anda tenang? Kata Imam, karena saya yakin rezeki saya nggak jatuh ke tangan Anda. Rezeki Anda nggak jatuh ke tangan, karena masing-masing sudah ada amat. Tapi itulah manusia, bawaannya kurang aja, ya. Makanya jangan sampai melanggar Allah. Karena waktu kita dibatasi sampai jam 11.10, saya hanya ingin menguatkan tadi bahwa kita hidup banyak problematika. Tidak ada orang hidup yang tidak punya problem dalam dirinya maupun keluarganya maupun masyarakatnya, ya. Tetapi bagaimana kita memecahkan problem itu? Maka kembalilah kepada Allah, menuju kepada syariat Allah. Kemudian apa? Kita pecahkan problematika itu dengan bergantung kepada Allah. Itulah yang selalu kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kadang-kadang orang sholat, tapi kalau punya masalah ke psikolog dia. Kadang-kadang orang punya masalah di ekonomi, larinya ke rentenir dia. Dia punya masalah, tapi ke rentenir dia. Ada orang yang punya penyakit, masalah di penyakitnya, dia ke dokter dia. Jangan ibu-ibu sekalian. Ketika Anda punya masalah, sampaikan dulu kepada Allah, baru cari jalan keluar. Ya, sampaikan dulu kepada Allah, baru cari jalan keluar. Ini cara yang terbaik memecahkan problematika kita. Sehingga itu yang menjadikan kita tenang. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa tertangkap dengan baik. Makanya tegakkan tauhid dalam kehidupan, rubah umat ini, rubah diri kita ini dengan tauhid. Itulah yang kata Allah, sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah liqaum Wa man ahsanu minallahi sibghah wa inna lahu 'abidun. Ya, berikan corak dalam kehidupanmu ini dengan corak Allah. Ya, kita ini dalam kehidupan pribadi kita, corailah pribadi kita dengan corak syariat Allah. Pikiran kita kasih corak syariat Allah. Begitu pula pakaian kita, hidup kita, masyarakat kita, berikan coraknya Allah ini. Siapa yang lebih bagus daripada corak yang Allah berikan ini? Dan kami selalu menjadi ahli ibadah atau menjadi hamba-hamba Allah SWT. Inilah yang harus kemudian kita tunaikan dalam hidup, sehingga dengan menegakkan tauhid, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan, karena Allah yang maha segala-galanya, sumber rujukan kita, semua kekuatan insya Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membela Allah, Allah akan bela kamu, dan Allah akan kuatkan dirimu, ya. Kakimu akan dikuatkan sama Allah Taala. Barakallahu karena waktu sudah yang sesuai dengan diperingatkan, kita akan perkaya dengan tanya jawab insyaallah kalau ada yang bertanya. Jazakumullah khair.